kemudian hewan yang tercekik, bangkai, itu yang diharamkan. Nggak ada di situ tikus, nggak ada, nggak ada di situ. Tapi kalau sudah sampai ke tangannya ulama, akan dipelintir bahwa darah boleh diminum. Contohnya darah Muhammad. Ada nggak di dalam Bible Tritunggal bahwa tiga ini adalah sosok Tuhan, Roh Kudus Tuhan? Nggak ada dalilnya. Ada nggak batasan umur di dalam Bible? Menikah harus umur berapa? Nggak ada. Cari sampai Dajjal keluar 2 kali, nggak ada itu. Karena dia mengklaim menjelaskan segala sesuatu. Tapi saya buka bagaimana cara benerin laptop, nggak ada. Saya buang buku itu ke tong sampah. Bible tidak pernah mengklaim bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran mengklaim kitab ini menjelaskan segala sesuatu. Tapi sayang, tidak ada orang Islam yang percaya. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Lagi dan lagi Ustadz Abdi masuk ke room diskusi Edis. Sepertinya Ustadz Abdi ini sangat tertarik ya berdiskusi dengan Edis, karena sudah sangat sering Ustadz Abdi ini berdiskusi dengan Edis. Mungkin Ustadz menyukai cara Edis berdiskusi ialah dengan tutur kata yang bisa dibilang beretika ataupun santun. Begitu juga dengan Edis sangat menyukai berdiskusi dengan Ustadz Abdi ini. Tema mereka kali ini adalah siapakah yang tidak mempercayai pada kitabnya sendiri. Bagaimana narasi-narasi ataupun sanggahan-sanggahan yang mereka ucapkan? Mari kita saksikan video selengkapnya. Disclaimer, ambillah nilai positif dari diskusi ini, buang nilai-nilai yang negatif. Tuhan Yesus memberkati. Yo, Kak, udah Kak? Gimana Gus? Nih. Alhamdulillah. Hah? Kenapa itu? Tadi. Darah saya sudah ditebus. Itu namanya jerawat. Aduh, gimana? Yuk, silakan. Apa Yuk. mau Gus Wapi bahas ini? Kemarin kita terganjal masalah ini. Oh, sama si ya, sama si siapa? Kemarin itu Si Rasid. terlalu malam. Udah di blender. Enggak, kemarin si Rasid itu musik-musik, jadinya saya turunkan dia. Diskusi tapi malah musik-musikan. Padahal musik itu kan haram ya. Kepada Al-Quran. Maksud kamu di sini itu bukan hanya Gus Wafi saja, tetapi seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini, kalau sanggup membuktikan bahwa dia percaya Al-Quran, maka saya lompat dari Monas. Gimana? Kenapa janjinya harus lompat dari Monas? Gak ada janji yang lain? Karena itu pernah diucapkan oleh Anas begitu kan, bahwa dia akan kalau dia korupsi digantung di Monas. Nah, kalau saya lompat dari Monas. Ayolah, temanya siapakah yang tidak percaya pada kitab sendiri? Gini loh. Boleh. Temanya. Ayo, siapa yang tidak percaya dengan kitab sendiri? Boleh ya, karena saya mengajukan langsung saya mulai saja waktu saya ya, walaupun tinggal 3 menit. Saya mulai. Baik, teman-teman jangan lupa supportnya ya, jangan lupa supportnya. Kalau dibilang support, Justru begini teman-teman ya, justru kalau ada orang yang tidak senang, sebenarnya dia iri dia. Ya, iri gitu. Gini, jadi Gus Wafi, setelah saya mempelajari Al-Quran dengan seksama, setelah saya mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, Selama berapa tahun? langsung dari isi Al-Quran itu sendiri, saya menyimpulkan kesimpulan yang sangat cetar membahana ini. Dari seorang yang telah meneliti Al-Quran 13 tahun. Tolong direkam. Inilah pernyataan dari orang yang telah meneliti Al-Quran
Quran selama 13 tahun lamanya. Apa kesimpulan saya? Mustahil ada satu orang Islam yang percaya kepada Al-Quran. Mustahil. Termasuk Gus Wafi. Ya. Nah, apa buktinya bahwa tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran? Saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tertulis di dalam surat An-Nahl ayat ke-89. Ya kan? Nah, tetapi tidak ada orang Islam yang percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya, jikalau orang Islam ditanya, apakah fungsi sunat menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Orang Islam akan berkata, oh, menurut kitab hadis, menurut kitab tafsir, bukan Al-Quran. Ya, ketika Gus Wapi saya tanya, kenapa umat muslim kalau sholat ada yang begini, takbiratul ihramnya, ada yang begini, ya kan? Yang mana yang sesuai dengan Al-Quran? Pasti Gus Wapi tidak percaya bahwa Al-Quran menjawab. Nggak percaya. Karena sesungguhnya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu itu tidaklah dipercaya oleh orang Islam. Itulah kenapa ketika orang Islam ditanya agamanya, yang dibuka bukan Al-Quran, yang dibuka adalah kitab yang lain. Karena mereka sudah sadar bahwasanya adalah bohong semata bahwa kitab itu menjelaskan segala sesuatu seperti yang tertulis di dalam surat An-Nahl bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Pasti nanti Gus Wapi saya tanya, apa maksudnya Quran menjelaskan segala sesuatu? Likulli syai. Apa maksudnya segala sesuatu itu? Pasti nanti Ustadz Wapi akan menambahi Al-Quran itu dengan berkata, oh, itu maksudnya dalam hal-hal ini, dalam hal-hal hukum pokok, dalam begini. Makanya pasti langsung umat muslim akan menambah-nambahi ayat Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu menurut kalian tidak sempurna ayatnya, maka harus ditambahi. Ya, itulah bukti, ya, ini sekilas pemanasan bahwa tidak ada umat muslim yang sungguh-sungguh percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Terima kasih. Silakan. Oke. An-Nahl ayat berapa? 89. Waktunya kita jalankan dulu, Ustaz. Oke. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, dan teman-teman Kristen semuanya. Satu bangsa, satu negara, satu bineka tunggal mikana. Bukan bineka tunggal ika. Jadi begini, tadi Mas Edis mengatakan, jadi tema ini kan bagus ya. Apakah Kristen percaya sepenuhnya kepada Bible, dan apakah Al-Quran sebetulnya percaya kepada orang Islam percaya kepada Al-Quran. Tapi Mas Edis menggunakan dalil bahwa ketika Al-Quran dalam surah An-Nahl disebutkan, ini ya, saya baca ayatnya ya. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Nah, ini ya. Tibyanan likulli syai', menjelaskan setiap sesuatu, wa hudan, dan menjadi petunjuk, wa rahmatan, dan menjadi rahmat, wa busyra, dan kabar baik, lil muslimina, kepada orang-orang muslim. Nah, di sini likulli syai' ini ya, menjelaskan segala sesuatu ini, dan rahmat, dan menjadi hidayah dan kabar baik lil muslimina, untuk orang-orang muslim. Yahtaju ilaihi minal amri wan nawahi wal halal wal haram wal hudud wal ahkam. Di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa bab mengenai penjelasan sesuatu itu adalah tentang halal dan haram,
tentang had, hukum-hukum had ya, tentang amar nahi, amar perintah, nahi dan larangan. Nah, ini justru menunjukkan bahwa umat Islam benar-benar percaya kepada Al-Quran. Kenapa? Ketika Al-Quran, makanya jangan baca satu ayat ya. Ketika Al-Quran menyampaikan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah adalah para ulama. Kemudian fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada para ulama kalau kamu tidak tahu, surah Al-Anbiya ayat 7. Perintahnya ada dalam ayat Al-Quran. Kita melakukannya sesuai perintah ayat Al-Quran. Itu justru menunjukkan umat Islam percaya kepada Al-Quran. Yang saya heran, Mas Edis tadi secara tidak langsung sudah mengakui kalau beliau tidak percaya kepada Bible. Kenapa? Bayangkan 13 tahun yang dipelajari bukan Bible tapi Quran. Ya, dia sudah mengakui selama ini dia sibuk mendalami Al-Quran bukan Bible. Sehingga ini dicatat ya, perkataan saya, sehingga setiap ditanyakan Bible jawabannya pakai Quran. Apakah ada perintah di dalam Bible? Kalau kamu tidak tahu bertanyalah kepada Al-Quran, kan tidak ada. Tapi di dalam Quran ada, Mas Edis. Kalau kamu tidak tahu bertanyalah kepada para ulama. Ayatnya ada. Tapi di dalam Bible kan tidak ada kan? Kalau kamu tidak bisa menjawab, maka carilah di Al-Quran, kan tidak ada, Mas Edis. Jadi justru Mas Edis 13 tahun mempelajari Al-Quran menunjukkan Anda sedang percaya sama Al-Quran, bukan sama Bible. Karena ternyata eksistensi Bible tidak bisa menjawab semua urusan dan pertanyaan para debater Muslim. Kan begitu faktanya, Mas Edis. Perasaan dari kemarin yang saya tanyakan tidak dijawab-jawab, lalu lari ke Al-Quran, menframing para ulama, kan Anda. Berarti yang percaya Quran itu Anda. Tidak percaya, tidak tidak punya inspirasi dari diri sendiri untuk menguak bagaimana isi dalam Bible. Kenapa? Karena Bible tidak pernah. Bertanyalah kepada Bapak Pendeta kalau kalian tidak tahu, tidak ada itu ayat seperti itu. Tafsirilah sendiri. Kalau Anda ingin memahami Bible, tidak ada. Mentok-mentoknya Roh Kudus nanti. Apapun pertanyaannya, Roh Kudus solusinya. Sehingga umat Islam sudah selesai masalah. Hadis made in Quran, ulama made in Quran, Al-Quran made in Nabi Muhammad, diturunkan dari wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran ada perintah ikut ulama kalau kamu nggak tahu, bukan ikut Mas Edis, bukan ikut debater Kristen, bukan. Jadi Mas Edis mau menframing bagaimanapun, kita dalil ada, ikut ulama dalilnya ada. Mas Edis, tanyalah kepada Bapak Pendeta. Kalau kamu tidak tahu, udah ada perintah Bible kayak gitu, ngarang itu. Coba ya, saya tanya setelah ini ya, pasti framingnya ke Quran. Karena Bible dia tidak bisa jawab pertanyaan saya nanti. Coba kalau nggak percaya ya, kita buktikan setelah ini teman-teman. Baik, saya tanggapi ya. Ya, inilah ya, makanya saya bilang ya akibat kadang-kadang begini, Gus Wapi. Tunggu waktu dulu. Oke, Jangan waktu dulu. Kalau kadang-kadang begini, kalau kepala kita itu sering terbentur gitu, memang kita itu akan IQ kita itu turun. Ini mohon maaf ini Gus. Mohon maaf ini Gus. Tadi Gus Wapi bilang begini, 13 tahun nggak pernah baca Bible. Siapa bilang? Ketika saya bilang begini, 13 tahun saya belajar bertani. Apakah membuktikan bahwa itu saya tidak belajar bengkel? Oh enggak. Siapa bilang saya tidak belajar Bible? Dengan berkata 13 tahun saya mendalami Bible, maka Anda simpulkan, mendalami Quran, maka Anda simpulkan saya tidak belajar Bible. Makanya saya bilang, ya mohon maaf ini, karena mungkin ya seperti yang saya bilang tadi. Nah, kemudian tadi saya katakan begini, di dalam Bible apakah ada perintah untuk begini? Loh, di dalam Bible ya tidak ada. Terus mereka suruh nanya siapa? Tanyalah kamu kepada ini. Loh, justru Bible itu berisi firman Tuhan. Masa Tuhan malah suruh nanya? Ada satu ayat, misalnya tentang 666 itu. Di situ ada kata-kata gini, baiklah orang-orang yang berhikmat mengerti maknanya. Hikmat, jadi minta hikmat dari Tuhan untuk memahami Bible. Semua orang bisa punya hikmat, minta hikmat, belajar.
Sering medis. Gimana nih, masa Tuhan nyuruh nanya sama orang lain kayak Tuhan nggak tahu? Oke, kemudian saya tanggapi ya tadi. Nah, tadi seperti saya bilang teman-teman, mereka kan terbukti tidak percaya kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kitab yang diberikan itu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Tapi sama mereka ditambahi segala sesuatu mengenai haram dan halal. Apakah segala sesuatu itu mengenai haram dan halal tertulis dalam Al-Quran? Tidak ada. Kena pelanggaran. Gak tahu kenapa ini. Coba berhenti dulu Gus Wapi ngelap-ngelap ininya. Masa udah sampai berdarah-darah begitu? Begini Gus Wapi. Sekalipun saya turuti, Anda kan mempelintir atau menambahi Al-Quran bahwa Al-Quran itu yang tertulis menjelaskan segala sesuatu, tetapi Anda kecilkan, ya, Anda mutilasi Al-Quran itu hanya menjelaskan segala sesuatu yang halal dan haram saja. Kita tes ya. Di dalam Al-Quran, bahwasanya Isa disebutkan menghalalkan yang tadinya haram. Tadinya haram itu, lalu dihalalkan oleh Isa. Pertanyaan saya, apakah itu? Pasti juga nggak percaya dia. Tidak mungkin Muslim menjawab itu. Karena apa? Karena sesungguhnya Quran menjelaskan segala sesuatu itu tidak bisa diterima oleh akal. Makanya ketika Muslim berkata, Quran menjelaskan segala sesuatu, Quran segala sesuatu, mulutnya berkata, tapi hatinya bertanya-tanya. Jelas? Pasti dalam hatinya, masa iya sih saya percaya Quran menjelaskan segala sesuatu, lalu dikerdilkan oleh ulama. Itu dalam hal urusan halal haram saja. Oke lah, kita turuti. Menurut Al-Quran, apakah tikus haram? Apakah kecoa haram? Nggak ada. Nggak ada dalam Quran. Apakah kecoa haram? Tikus haram? Apakah belut haram? Apakah lele haram? Apakah udang haram? Nggak ada jawabannya dalam Quran. Nggak ada. Apakah kepiting haram? Nggak ada. Di dalam Al-Quran yang diharamkan itu hanyalah khinzir, darah, ya kan? Kemudian hewan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Kemudian hewan yang tercekik, bangkai, itu yang diharamkan. Nggak ada di situ tikus. Nggak ada. Nggak ada di situ. Tapi kalau sudah sampai ke tangannya ulama, akan dipelintir bahwa darah boleh diminum. Contohnya darah Muhammad. Oh iya, Al-Quran melarang umat muslim mengkonsumsi darah. Tapi pengikut Muhammad yang bernama Abdullah bin Zubair malah meminum darahnya Muhammad. Kata Abdul Somad, itu darah Rasulullah. Kalau darah kawan antum, jangan antum minum, Dracula antum. Inilah umat muslim. Kalau darah teman antum minum, namanya Dracula. Tapi kalau darah Muhammad diminum, namanya bukan Dracula. Sama aja Dracula lah, gimana? Sama aja, ya. Jadi intinya, ketika sampai di tangan ulama, makanya umat muslim itu lebih mempercayai ulama ketimbang Al-Qur'annya. Nah, silakan. Silakan. Terima kasih teman-teman. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isa pernah menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Kemudian nanya Mas Edis tadi masalah hukum makan kecoa lah ya. Makan tikus misalnya. Makan anjing. Ada nggak di dalam Al-Quran? Nah, itu menunjukkan bahwa Mas Edis ternyata tidak paham Quran, guys. Ternyata Mas Edis tidak paham Al-Quran. Hanya pakai terjemahan. Bayangkan ya, 13 tahun belajar Al-Quran. Masa cuma ini? Pengetahuannya cuma itu, Mas Edis. Ini ya, kalau kita firman wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan
Nabi Isa adalah sebagai orang yang didatangkan oleh Allah membenarkan Taurat yang ada sebelumnya. Ya. Dan agar aku, kata Nabi Isa, menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Ada jawabannya. Diar. Dan aku, Nabi Isa, datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah wa ati'un, dan taatlah kepadaku. Jadi kayak masalah unta, ya, masalah tikus, masalah kecoa, itu namanya hukum qiyas. Masadirut tasyri' di dalam Islam itu ada 4. 1 Al-Quran, 2 sunnah, 3 ijma'. Ijma' dalilnya mana? Surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalil ijma' ada. Dalil kias ada nggak? Mengkiaskan bahwa babi haram maka anjing juga haram. Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran? Ada. Kecoa juga haram, tikus juga haram. Apa dalilnya? Surah Al-Hasyr ayat 2. Fa'tabiru ya ulil absar. Ada dalilnya Mas Edis di dalam Al-Quran itu. Sekarang saya tanya sama Mas Edis. Ketika saya bertanya nih sama Mas Edis, kan sering tuh orang Kristen ya mengatakan Islam menikahi anak di bawah umur, Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur Sayyidah Aisyah. Ada nggak batasan umur di dalam Bible? Menikah harus umur berapa? Nggak ada. Makanya jangan sok-sokan, ya, jangan sok-sokan mau mengkritik Nabi Muhammad lah, mau mengkritik umat Islam lah. Kan hukum umur saja ada di dalam Bible. Adakah penjelasan umur berapa harus menikah di dalam Bible? Tidak ada, Mas Edis. Cari sampai Dajjal keluar 2 kali, tidak ada itu. Makanya sampai ya topinya Mas Edis berwarna merah itu sudah panas itu, guys. Tidak mungkin nemu itu. Jadi sebenarnya di dalam Bible banyak juga, Mas Edis, yang nggak ada. Apakah lalu Anda mengatakan Bible itu tidak suci hanya gara-gara tidak disebutkan? Nggak ada, Mas Edis. Katanya Bible kitab sejarah. Kalau memang kitab sejarah, coba Lukas 2 nomor pertama itu. Sensus yang dilakukan oleh Raja Agustus, Kaisar Agustus. Kapan terjadi itu? Nggak ada ahli sejarah yang membenarkan. Kan sama saja gitu loh. Cuma kalau di Quran ada dalilnya. Hukum kias menyamakan satu hewan dengan hewan lain, akhirnya sama-sama ada hukum haram. Itu dalilnya ada. Fa'tabiru ya ulil absar. Itu dalil kias, mengkiaskan satu perkara dengan perkara yang lain, sehingga jatuh hukumnya haram juga atau halal juga. Keren Al-Quran itu. Mas Edis, dengan 13 tahun belajar Al-Quran, menunjukkan Anda fokus belajar Al-Quran dan ternyata gak maksimal hasilnya. Cuma yang dipelajari adalah terjemahan. Gitu loh. Kalau yang dipelajari terjemahan, Tritunggal saja, ayo. Tritunggal. Mana dalilnya Tritunggal? Atau Mas Edis sedang oneness ini sekarang? Dalil oneness lah. Ada nggak dalilnya? Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Ada nggak di dalam Bible Tritunggal bahwa 3 ini adalah sosok Tuhan, Roh Kudus Tuhan? Nggak ada dalilnya. Yang spesifik seperti itu gak ada dalilnya dalam Bible. Bagaimana Anda beriman, kan gitu? Baik, kita tanggapi ya. Kita tanggapi satu persatu ya. Baik, artinya sudah terbukti bahwa Gus Wafi pun tidak percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Ya kan? Tadi saya tanya, apa maksud menjelaskan segala sesuatu? Ya kan? Karena Gus Wafi tidak percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu, dikerdilkan dengan Quran itu menjelaskan segala sesuatu, maksudnya yang haram dan yang halal. Saya turuti. Walaupun sudah dikerdilkan, saya turuti. Ternyata saya tanya, apa yang dihalalkan oleh Isa? Ya, saya datang kepada kamu untuk menghalalkan apa yang tadinya haram bagimu. Apa itu? Ya kan? Apa jangan-jangan itu babi? Tapi umat muslim gak ada yang bisa jawab ini.
Padahal Quran diklaim menjelaskan segala sesuatu. Tapi kata mereka, bukan Quran yang menjelaskan segala sesuatu. Bukan. Nggak percaya mereka. Ya kan? Nah, di dalam Al-Quran bahkan dikatakan, sembelihan ahli kitab itu halal. Halal dikatakan, tapi mereka nggak percaya. Nggak percaya. Apakah itu nanti yang disembelih itu daging babi? Mereka nggak percaya, padahal udah dibilang halal itu. Makanya kalau soal makanan halal. Loh, ada satu video yang menggelitik ya. Dari videonya Permadi Arya. Wah, waktu gongsi pacoy begini. Haram, barongsai haram. Tapi kalau dikasih angpau, halal. Aduh, giliran makan duit halal. Gimana nih? Giliran orang barongsayan haram. Apa-apaan sih? Coba. Memalukan. Nah, terus yang kedua nih. Gus Wabi mengatakan Bible tidak lengkap. Loh, nggak ada Bible mengatakan bahwa Bible kitab yang lengkap. Tidak pernah Bible mengklaim bahwa Bible itu kitab yang lengkap, menjelaskan segala sesuatu. Nggak ada. Kalau sampai Bible bilang bahwa kitab ini menjelaskan segala sesuatu, tapi saya buka, gimana cara benerin laptop nih? Nggak ada, saya buang ke tong sampah. Karena dia mengklaim menjelaskan segala sesuatu, tapi saya buka bagaimana cara benerin laptop, nggak ada, saya buang buku itu ke tong sampah. Bible tidak pernah mengklaim bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran mengklaim kitab ini menjelaskan segala sesuatu, tapi sayang tidak ada orang Islam yang percaya. Buktinya apa? Buktinya kalau ditanya tentang agama Islam, larinya ke ulama. Al-Quran mengatakan tidak boleh mengkonsumsi darah. Tapi apa kata ulama? Darah Muhammad boleh. Makanya saya bilang teman-teman, sesuai dengan penjelasan Muhammad sendiri, jika kamu lebih mentaati ulama-ulama, lebih mentaati rabi-rabi kalian, bahkan rabi kalian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, kalian lebih mentaati dia, itulah bentuk ibadah kalian, penyembahan kalian kepada rahib-rahib kalian. Seperti surat At-Taubah ayat 31. Mereka menuhankan rahib-rahibnya dan alim ulamanya. Ya kan? Nah, itu terjadi kepada umat muslim. Contohnya kepada Zubair. Ya, Zubair yang disuruh buang bekamnya Muhammad lalu diminum sama Zubair. Tapi apa kata Muhammad? Haram tubuhmu disentuh api neraka. Apakah Muhammad peduli dengan Al-Quran? Tidak peduli. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa darah tidak boleh dikonsumsi. Ketika ada sahabatnya yang meminum darahnya, malah dibilang haram disentuh api neraka. Coba. Makanya saya bilang, pengikut Muhammad di situ sudah mengilahkan Muhammad itu, menuhankan dia. Al-Quran dilanggarnya. Seperti itu. Nah ini bahaya ini. Kalau dijawab masalah darah Muhammad ini kita bisa nanti ini. Saya tahu pasti Ustaz Wapin ngeles, nggak mau dia bahas itu mengenai zuriat Nabi, ya itu mengenai turunan Nabi Nazar. Kemarin kan debat tuh sama guru gembul masalah nasab. Saya nonton ketawa-ketawa. Padahal Al-Quran berkata, makana Muhammadun abahadim mirzalikum. Muhammad itu bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Tapi oke, habis. Silakan. Silakan. Berat kalau dijawab nih. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sesuai prediksi teman-teman, tidak ada satupun pertanyaan saya yang dijawab. Ya, mana dalil Roh Kudus sebagai Tuhan? Tidak ada. Mana dalil pemahaman Tritunggal? Tidak ada. Mana dalil pemahaman oneness bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri? Tidak ada. Gak ada yang dijawab. Fokus sama Quran dia, guys. Kayaknya dia gak percaya sama Bible ini. Padahal saya tadi hukum kias saya jawab pakai ayat.
sebagian perkara haram yang dihalalkan oleh Nabi Isa. Yang awalnya di dalam Taurat haram lalu dihalalkan oleh Nabi Isa. Saya pakai surat ayat Al-Quran. Saya tidak pakai Bible. Dari tadi Mas Edis ya. Atau Lukas 2 nomor 1. Tentang sensus. Kaisar Agustus. Sensus orang sedunia. Mana itu dalilnya? Tidak ada itu. Dongeng. Gak dijawab juga. Malah fokus ke Al-Quran. Berarti ya sekarang ini sebenarnya fakta yang terjadi, Mas Edis yang nggak percaya kepada Bible. Bible kan nggak pernah bilang kalau Bible itu lengkap. Iya, memang. Tapi justru dengan ditanyakan hal yang spesifik saja gak ada dalilnya, berarti bukan hanya lengkap, tapi gak ada gunanya. Apa gunanya? Mau dari tadi fokus Quran terus kamu. Ya, masalah darah Nabi Muhammad. Ya, masalah darah Nabi Muhammad. Saya kalau jawab tadi Anda mengatakan Allah membolehkan minum darah Muhammad, Nabi Muhammad. Mana dalilnya Mas Adis? Coba sampaikan kepada kami. Allah membolehkan meminum darah Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Sampaikan dalilnya ke kita. Jangan fokus Quran saja, tapi pertanyaan saya gak dijawab. Kalau kita mau bahas masalah darah Mas Edis, Yesus nyuruh minum darah. Yesus itu nyuruh minum darah nih. Saya tunjukin nih dalilnya. 1 Korintus 11 nomor 25. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, kata Yesus. Oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Wow, darah Yesus harus diminum saudara agar menjadi peringatan bagi dia. Bayangkan 1 Korintus 11 nomor 25. Gimana penjelasannya itu? Orang Kristen disuruh minum darah Yesus. Pantes dia disalib, kemudian darahnya diminum, lalu mengungkit-ungkit darah Nabi Muhammad karena ajarannya ada. Yesus nyuruh minum darahnya. Bagaimana caranya? Dengan donor darah, dengan ihtijam, ya, dengan cantuk, bekam. Yang ajaran meminum darah itu ada di kitab kamu, jangan dibawa ke kitab saya. Di kitab Al-Quran, coba fokus sama Al-Quran. Ada nggak Al-Quran membolehkan minum darah Nabi Muhammad? Gak ada. Di kitab kamu ada ayat wajib meminum darah Yesus. Jedar. Selamat datang di kebenaran, saudara. Ayolah, ajaran-ajaran yang ada di dalam agama kamu jangan dibawa ke kita. Jangan nyari remis gitu loh. Sehingga ketika di dalam Mazmur dikatakan nih, ya, dikatakan nih dalam Mazmur bahwa hukum Taurat adalah hukum yang sempurna. Wah, sempurna katanya. Hukum Taurat adalah hukum yang sempurna. Yang tidak bercacat. Coba saya tanya, hukum menikahi ibu sendiri ada nggak di dalam Bible? Hukum menikahi ibu sendiri ada nggak di dalam Bible? Halal atau haram? Nggak ada, katanya sempurna. Cobalah kalau ajaran itu ada di kitab Anda, jangan dibawa ke kita, jangan nyari remis Mas Edis. Ketika Anda mencoba mencari kelemahan Al-Quran, Anda mencoba menframing Nabi Muhammad, maka saksikanlah kitab Anda akan menjadi musuh terbesar Anda. Kitab Anda sendiri akan menjadi musuh terbesar Anda. Dari Tritunggal gak dijawab. Oneness gak dijawab. Sensus Kaisar Agustus gak dijawab. Fokusnya sama Quran terus. Berarti sekarang sebenarnya Mas Edis yang ingin beriman kepada Al-Quran. Dari tadi saya jawab pakai ayat, saya jawab pakai Al-Quran, saya jawab pakai hadis, saya jawab pakai tafsir, menunjukkan saya pede. Saya pede dengan dalil-dalil yang ada di dalam Islam. Tapi bagaimana Mas Edis? Apakah Anda pede dengan dalil Anda? Dari tadi Anda tidak menggunakan Bible sama sekali untuk menjawab pertanyaan saya. Kan begitu. Ayolah, kita pakai dalil masing-masing. Made in Islam, jawab pakai Islam. Made in Bible, jawab pakai Bible. Kok nggak ada jawabannya dari tadi? Baik. Kita tanggapi ya, kita tanggapi. Ini Ustadz Wapi ini sampai lupa apa temanya. Mulai panas kayaknya ini. Mulai merah dia ini. Loh, masa ini Gus Wapi ini sampai lupa apa temanya? Temanya itu membuktikan. Saya membuktikan bahwa Islam tidak percaya Al-Quran. Anda membuktikan bahwa orang Kristen tidak percaya Bible. Sekarang Anda malah bahas
di dalam Bible Yesus menyuruh minum darah, begini-begini dan lain sebagainya. Loh, tugas Anda itu membuktikan bahwa kami tidak percaya Bible. Aduh, gimana sih? Tema. Nah, sedangkan saya sudah membuktikan bahwa orang Islam tidak percaya kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwasanya tidak boleh minum darah. Betul atau tidak? Tidak boleh minum darah. Tapi kata orang Islam boleh minum darah, boleh. Makanya saya bilang orang Islam nggak percaya Al-Quran. Buktinya apa? Quran bilang darah tidak boleh dikonsumsi. Orang Islam malah bilang darahnya Muhammad itu boleh dikonsumsi. Bahkan mengkonsumsi darah Muhammad berakibat anti masuk neraka. Loh iya jelas. Itu tema kita. Gitu loh. Bukan tidak. Saya bisa menjelaskan ini. Saya catat semua tadi. Di mana dalilnya? Ini Yesus menyuruh minum darah. Di dalam Bible, ketika Yesus mengambil cawan, mengatakan inilah darahku. Ya, dia membawa ini, melakukan perjamuan ya, memecah-mecah roti. Inilah tubuhku, dibilang. Apakah tubuh beneran? Makan daging Yesus betulan? Macam kanibal? Ya bukan. Tapi bukan itu tema kita. Tema kita itu buktikan bahwa orang Kristen gak percaya sama Bible-nya. Itu loh. Nah, saya sudah membuktikan orang Islam gak percaya sama Qurannya. Apa buktinya? Quran bilang bahwa Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu. Apakah orang Islam percaya? Di mulut percaya. Tapi giliran suruh jelasin, apa hukum sunat, fungsi sunat menurut Al-Quran? Kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Oh, kita harus ke ulama. Kita harus merujuk kepada kitab tafsir ini, kitab ini. Oh. Itu bukti Anda tidak percaya Al-Quran. Kemudian, di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam surat Al-Ahzab, ayat yang ke-50, ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ucapkanlah, katakanlah perkataan yang benar. Ya, disuruh mengatakan yang benar. Tapi, umat muslim gak percaya bahwa disuruh mengucapkan perkataan yang benar itu. Boleh berdusta dalam 3 perkara. Kan gak percaya. Kemarin si Faruk habis dia saya bikin kecelakaan sampai curhat dia. Saya bilang begini, Faruk, kan di dalam agama Islam boleh berdusta dalam hal mendamaikan orang yang berselisih. Juma sama si Valen ini sekarang berselisih nih. Coba jelaskan bagaimana cara mendamaikan ada 2 muslim, Zuma dan Valen yang mualaf yang sedang bertikai gontok-gontokan masalah duit. Coba. Masalah duit, ya kan? Nah, sekarang saya tanya sama dia, gimana cara mendamaikan mereka? Bingung dia, kalau menerapkan ajaran Muhammad, boleh berdusta. Kau harus ngomong sama Juma, kau cerita sama dia. Oh, begini, ya kan? Kau cerita sama Valen lain lagi. Oh, begini. Karena memang sesuai dengan ajaran Muhammad. Dalam hal mendamaikan 2 orang yang bertikai, maka menurut Muhammad boleh berdusta. Makanya kalian gak percaya dengan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran berkata, katakanlah perkataan yang benar. Itu. Terus kemudian, di dalam surat Al-Ahzab 40. Ya kan? Makana Muhammadun aba ahadim min rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian. Dia bukan bapak dari satu pun laki-laki di antara kalian. Sekarang umat muslim, oh turunan Nabi, Habib, minum air cucian kakinya. Karena apa? Karena umat muslim tidak percaya lagi dengan Al-Quran. Al-Quran jelas-jelas mengatakan Muhammad itu bukan bapak dari salah satu laki-laki pun dari antara kalian. Sekarang Muhammad itu adalah saya cucunya. Makanya saya bilang, Gus Wapi, sekarang goal saya sudah dapat. Kalian tidak percaya dengan Al-Quran. Coba buktikan bahwa orang Kristen tidak percaya Bible. Itu dong. Jangan malah menjawab yang lain-lain. Mana ini sensus di seluruh dunia. Loh, apakah itu membuktikan bahwa kami tidak membuktikan percaya kepada Bible? Buktikan. Ayo, silakan. Janganlah koin. Silakan.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan perdiskusian ini sebenarnya sudah membuktikan Anda tidak percaya Bible, Mas Edis. Semua pertanyaan tentang Bible gak ada yang dijawab. Semua pertanyaan tentang Bible gak ada yang dijawab. Saya ulangi lagi ya. Semua pertanyaan Bible gak ada. Selalu menuntut Al-Quran, Al-Quran, dan Al-Quran. Padahal yang Anda sampaikan dari tadi gak ada di dalam Quran. Coba yang disampaikan yang ada dalam Quran. Kayak tadi hukum kias, saya jawab dengan Al-Quran. Sebagian yang dihalalkan oleh Nabi Isa, saya jawab pakai Al-Quran. Dari tadi saya menuntut Bible, pertanyaan saya mana, Mas Edis? Yang Yesus menyuruh umatnya untuk minum darah. Coba bela Bible Anda itu. Kalau Anda tidak membela Bible Anda, berarti Anda gak percaya sama Bible berarti. Masalah darah Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran diterangkan, hurrima alaikumud damu walahmul khinzir misalnya. Diharamkan bagi kalian darah dan daging babi. Ayatnya ada dalam Al-Quran. Lalu Anda membahas darah Nabi Muhammad yang gak ada dalam Al-Quran. Coba kalau bertanya itu, kan tema. Coba kembali ke tema, Mas Edis. Saya ulangi kata-kata Anda. Kembali ke tema. Buktikan kalau saya tidak percaya sama Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama, kalau kamu nggak tahu berarti itu perintah Quran. Itu perintah Quran, berarti saya menunjukkan iman dan praktek untuk mengikuti Al-Quran. Dari tadi Anda ditanyakan Tritunggal gak dibalas, ditanyakan Lukas 2 nomor 1 gak dibalas. Semuanya bertanya terus kepada Quran, padahal jawaban saya dari Quran semua. Dari Quran semua, saudara. Anda bertanya kecoa, tikus, semuanya ada. Itu namanya hukum kias dalam Islam. Dalilnya di Quran ada. Surah Al-Hasyr ayat 2. Kalau bertanya kepada saya, karena temanya Al-Quran, tanyalah Al-Quran. Jangan tanya hadis, tanya ulama, bahkan masalah Bang Zuma tadi yang dibahas. Kan ini ngawur namanya. Diskusi apa ini? Kok sampai pribadi orang yang dibahas? Masa kamu gak punya dalil lagi? Kita fokus Quran, Bible. Makanya saya tadi mengatakan di dalam 1 Korintus ketika Yesus menyuruh untuk meminum darah, ternyata faktanya gak ada umat Kristen yang mengimani, gak ada umat Kristen yang mempraktekkan, saudara. Adakah umat Kristen yang minum darah? Gak ada, berarti melanggar perkataan Yesus. Tidak ingat kepada Yesus, karena untuk memperingati Yesus harus dengan cara meminum darahnya. Itu tanda Anda tidak beriman sama ayat itu, berarti Anda tidak percaya Bible, gitu loh. Lalu sampai menframing bahwa Al-Quran itu kitab yang sempurna. Apakah di dalam kitab Anda gak ada keterangan seperti itu? Ada, saudara. Nih saya tunjukkan. Ini namanya perbandingan, diskusikan seperti itu. Muqobadah namanya ini. Mazmur 19 nomor 7 sampai 8. Di ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan, ini ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Saya tidak berpengalaman. Saya sekarang nanya, hukum menikahi ibu sendiri di mana di dalam Taurat? Katanya sempurna. Ya, kalau di Al-Quran ada dalilnya. Tidak boleh menikahi ibu sendiri, tidak boleh mengumpulkan dua saudara sekandung dinikahi sekaligus. Ada. Tidak boleh menikahi seorang bibi. Ada. Paman. Ada. Surah An-Nisa itu lengkap ada dalilnya. Sekarang ketika Taurat Tuhan dikatakan sempurna dan menjelaskan bagi orang yang tak berpengalaman. Saya tidak berpengalaman, saya nanya kepada Anda. Kristen mana yang meminum darah Yesus? Kalau tidak ada, buang saja ayat itu. Kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad halal diminum darahnya, tidak ada ayatnya di dalam Quran. Kita akan bahas Quran, Mas Edis. Kalau bahas Quran itu pertanyaannya dalam Quran. Kalau bahas Bible, pertanyaannya dalam Bible, gitu loh. Makanya saya mengatakan bahwa semua framingan Anda, apalagi sampai bahas pribadi orang ya. Ini saya gak nyangka, Mas Edis, sekelas Mas Edis yang katanya belasan tahun, temanya Quran Bible bahas pribadi orang yang gak ada di Al-Quran. Bayangkan. Cobalah, kalau sama-sama seperti itu, oneness dan Tritunggal sama-sama bertengkar dan saling membidatkan, padahal keduanya tidak punya dalil yang ada tertulis dalam Bible. Coba buktikan, Mas Edis.
Katanya Taurat itu sempurna. Sekian. Terima kasih. Seandainya Gus Wapi bisa fokus sama kayak ini, saya bisa catat gitu loh. Yang ditanya itu banyak sekali gitu loh. Ini yang mana ini yang mau dijawab, ini banyak sekali pertanyaannya. Ibu boleh nggak ini kandung? Bagaimana minum ini? Aduh, banyak yang mana? Nggak apa-apa, kita jawab secukupnya. 5 menit nggak cukup sebenarnya. Baik. Kita sudah bisa membuktikan bahwa Gus Wapi tidak percaya kepada Al-Qur'annya ya. Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan dia. Baik. Dikatakan, kenapa orang Kristen tidak minum darahnya Yesus sesuai dengan perintah Yesus? Masalahnya yang dimaksud dengan darah Yesus itu maksudnya di mana? Gimana? Apakah betulan darahnya? Lihat. Apa perkataan Yesus? Ya, akulah roti yang telah turun dari surga. Nenek moyangmu telah makan roti mana yang turun dari surga, tetapi mereka telah mati. Tetapi akulah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia akan hidup. Nah, sekarang begini. Apakah itu darah dan daging betulan? Kanibal begitu? Tidak. Karena apa? Karena itu dilakukan oleh Yesus sendiri. Pada waktu perjamuan, tadi kami di gereja nih. Hari ini hari Minggu, di sini hari Minggu baruan. Tadi barusan pulang dari gereja. Kami perjamuan suci. Kami peringati itu. Ya. Yesus ya memecah-mecah roti, dikatakan inilah tubuhku. Ya kan? Jadi roti bukan tubuhnya betulan digigitin macam kanibal. Nah, sekarang begini. Sekarang saya tanya sama orang Islam. Di dalam Al-Qur'an, makanya saya bilang mereka ini sebenarnya mencuri kitab orang. Gini, lihat ya. Di dalam Al-Qur'an ada satu narasi bahwasanya Isa berkata kepada umatnya bahwa dia meminta makanan dari surga. Dan nanti umat pengikut Isa itu dikatakan akan menjadikannya sebagai peringatan. Saya tanya orang Islam, apa itu? Pusing 7 keliling. Pusing. Karena saya bilang ayatnya. kitab Ayat berapa itu? Waduh, seorang ustaz tidak tahu ayatnya. Di dalam Al-Qur'an saya nggak habis waktu kita. Kapan mau jelasin? Waktu cuma 5 menit, jalan terus. Masa nggak tahu ayatnya? Isa berkata bahwasanya ada nanti makanan turun dari surga. Kemudian nanti harinya turunnya makanan dari surga itu menjadi peringatan. Nah, ternyata orang-orang Kristen memperingati makan tubuh dan darah Yesus itu sampai hari ini masih eksis, masih ada. Gitu loh. Ya, inilah tubuhku. Ya, Yesus berkata, akulah roti, mana yang sesungguhnya. Bukan mana yang dimakan oleh nenek moyangmu yang mati di padang gurun. Bukan. Tapi akulah nih roti yang sesungguhnya. Makanya ketika kami makan tubuh Yesus, itu melambangkan bahwa tubuh kami seperti tubuh Yesus punya hidup yang baru. Darah yang baru. Seperti itu. Bahwa itu menjadi ikatan batin, menjadi satu persekutuan dengan Yesus. Murid dengan tuannya, dengan Tuhannya. Loh, gimana Gus Wapi ini? Kemudian ibu kandung. Apakah di dalam Bible tidak ada melarangan? Oh, ada. Ya, di dalam Bible janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu. Ya kan? Ada itu. Nggak boleh. Nah, sekarang begini, yang jadi masalah itu begini. Itu tidak membuktikan bahwa kami tidak percaya kepada Bible. Poinnya ini loh. Coba tunjukin ayat di mana Bible tidak dipercaya oleh orang Kristen. Gitu loh. Seperti bagaimana tadi saya membuktikan bahwa orang Islam nggak ada yang percaya Al-Quran. Quran bilang sholat itu menjauhi perbuatan mungkar. Tapi Muslim bilang sholat itu begini. Dan begini. Itu makanya nggak nyambung. Jadi apa kata Quran dengan apa kata orang Islam itu nggak sama. Coba, di mana ada sholat itu menurut Al-Quran begini. Terus begini. Di mana ada? Nggak ada.
Oh, itu menurut kitab ini, kitab ulama. Sudah saya bilang, umat muslim tidak akan menggunakan Al-Qur'annya untuk menjelaskan agama Islam. Karena umat muslim sadar bahwa Al-Qur'an tidak bisa menjelaskan apa-apa. Cuman klaimnya doang, Quran menjelaskan segala sesuatu. Tapi ditanya, apa yang dihalalkan Isa? Apa yang turun dari surga yang menjadi peringatan? Memble. Enggak jawab. Memble. Oh. Silakan. Kak Wapi makan lele nggak? Gak apa-apa, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyaksikan, teman-teman. Ternyata pertanyaan saya pakai tafsir. Dia tidak mau sama tafsir, tapi nafsiri cabang pribadi. Saya kan nanya tadi, Yesus menyuruh untuk memakan atau meminum darahnya sendiri untuk menjadi peringatan kepada dia. Hukum minum darah diperintah oleh Yesus. Dijawab pakai tafsir sama dia. Ditafsiri sendiri tapi. Bukan penafsir yang ahli. Apa tafsir dari Edis? Oh, itu maksudnya bukan darah-darah seperti Dracula. Itu tafsir namanya, bro. Anda menjelaskan, ya, lalu dia mengatakan Yesus itu roti. Roti apa? Roti sari roti. Tenonet, tet gitu. Aduh. Makanya gini loh, Mas Edis. Bible itu sudah salah dari awal, gitu loh. Katanya teman-teman Kristen tidak boleh pakai tafsir. Tapi kamu tafsiri cabang pribadi. Oh, darah ini bukan seperti Dracula. Tapi Yesus itu adalah roti. Roti apa? Roti panggang. Gitu loh. Mana Yesus roti. Kalau mau dimaknai kalimat sebagai kalimat aligoris, ada ilmunya aligoris itu. Berarti kamu tidak beriman sama Bible kalau pakai aligoris. Harus sola scriptura sesuai dengan yang tertulis. Yang kamu tanyakan dari tadi yang nggak ada di dalam Quran. Oh, kan Quran katanya tibyanan likulli syai, menjelaskan segala sesuatu. Sama di dalam Mazmur 19 nomor 7 tadi yang saya sampaikan. Taurat Tuhan adalah sempurna, apalagi bagi mereka yang tak berpengalaman. Mana sempurnanya? Mana sempurnanya? Gak ada kan? Hukum menikahi ibu. Janganlah engkau menyingkapkan aurat orang tuamu. Kalau orang tua itu berarti bapak termasuk. Bapak pun tidak boleh disingkapkan auratnya. Itu bukan hukum nikah namanya. Itu tafsir. Tafsir Anda itu. Menyingkapkan aurat dihukumi nikah. Itu kan tafsir Anda pribadi, Bas. Gitu loh, bro. Makanya kacamata Anda itu hitam, tidak melihat kebenaran dan sinar cahaya di depan Anda. Gitu loh. Makanya ganti kacamata pakai yang putih agar terlihat kebenaran di depan Anda ini. Agar jawabannya bukan roti Dracula wa ma yata'allaqu bihima. Dracula apalah itu, ngawur. Kemudian tadi berdalil, guys. Ditanyakan Bible, dalilnya pakai Quran. Lalu menfitnah Quran, nyontek katanya. Ketika Nabi Isa berdoa, ya, untuk mendatangkan ma'idatan minas sama, ya, suatu hidangan dari langit. Itu kan tertulis dalam surah Al-Ma'idah ayat 114. Qala Isa bin Maryam